Salam kepada Pak Syihan dan teman-teman sekalian. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang algoritma. Jadi apa itu algoritma? Algoritma itu adalah proses atau kumpulan dari peraturan untuk diikuti saat melakukan kalkulasi atau penyelesaian masalah dan operasi, terutama oleh komputer. Nah, jadi untuk mengetahui pentingnya algoritma, saya memberikan dua contoh di layar ini. Sebelah kiri adalah algoritma dan sebelah kanan adalah code yang dipakai untuk mengeksekusi program tersebut. Nah, kedua algoritma maupun code ini memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk menjumlahkan dua angka. Tapi tentu saja, algoritma ini akan lebih mudah dimengerti, dikarenakan lebih dekat dengan bahasa sehari-hari manusia. Nah, dan kelemahan dari mereview code seperti ini adalah apabila sebuah program menjadi rumit dan menjadi cukup panjang, maka tidak semua orang dapat mengerti code tersebut. Sedangkan algoritma akan lebih mudah untuk dimengerti karena dari bentuknya lebih intuitif. Nah, karena itu di perusahaan tech selalu merefer produknya atau sistem terbarunya dengan algoritma. Jadi algoritma mesin searching Google, bukan code dari mesin searching Google, seperti itu. Nah, jadi algoritma itu pada umumnya divisualisasikan dalam bentuk flowchart. Dan tentu saja bentuk-bentuk tersebut ada artinya. Jadi saya telah membagi dua simbol-simbol yang sering digunakan. Jadi dari sebelah kiri adalah simbol sederhana yang tentu saja digunakan di hampir semua program. Pertama adalah oval atau disebut juga dengan terminator. Ini untuk menandakan awal atau akhir dari sebuah flowchart. Kemudian persegi menandakan proses. Tanda panah ini menandakan arah aliran. Jadi tanda panah ini penting, terutama dalam program yang memiliki loop, karena kita tahu kemana arah dari langkah-langkah tersebut. Dan yang keempat, bentuk permata, yaitu pembuatan keputusan atau decision. Jadi hampir seluruh program dengan looping tentu saja akan memiliki bentuk permata ini di dalam algoritmanya. Kemudian ada simbol yang lebih advance. Contohnya simbol yang berkaitan dengan dokumen, simbol yang berkaitan dengan data, simbol yang berkaitan dengan input-output, dan juga simbol yang berkaitan dengan merging dan connecting. Dan tentu saja advance simbol ini lebih jarang dipakai. Selain itu tentu saja ada juga simbol-simbol lainnya yang sangat jarang dipakai, namun tidak saya masukkan di video kali ini. Next. Berikut adalah penjelasan tentang flowchart. Jadi kalau kita lihat dari contoh yang telah saya ilustrasikan di dua slide sebelumnya, penjelasannya adalah kita selalu memulai program dengan simbol oval, yaitu bisa dilihat di sini adalah awal dari pembuatan flowchart. Kemudian kita lanjutkan dengan bentuk kotak atau proses. Jadi proses ini adalah proses pembuatan variabel, karena tentu saja sebelum user menginput angka 1 dan angka kedua untuk kemudian dijumlahkan, tentu saja harus dibuat sebuah variabel untuk memasukkan angka tersebut. Nah, selanjutnya adalah input. Jadi ini adalah input dari user, yaitu kita input angka pertama dan input angka kedua. Kemudian dilakukan lagi proses, yaitu proses untuk menjumlahkan kedua angka tersebut. Kemudian ada juga simbol lagi jajar genjang, yaitu menandakan output. Jadi jajar genjang ini bisa menandakan input maupun output. Dan output yang dikeluarkan adalah visualisasi yang berupa hasil akhir. Dan kemudian flowchart ini diakhiri dengan tanda oval lagi, yaitu menandakan akhir dari flowchart. Dan berikut adalah referensi yang saya pakai untuk membuat video kali ini. Terima kasih banyak atas waktu dan perhatiannya.